Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenai hal yang harus pengguna Avanza atau Xenia ketahui. Ya, jadi di sini saya akan berbagi tips mengenai pengguna Avanza atau Xenia harus tahu dan wajib tahu ya. Yang pertama adalah mengenai garansi ya. Nah, jadi teman-teman yang punya Avanza atau Xenia wajib mengetahui hal ini. Nah, jadi kali ini yang teman-teman harus tahu adalah mengenai mengenai tentang pergantian oli. Nah, pergantian oli ya, genuine oli ya. Nah, jadi pergantian oli itu diganti setiap berapa ribu kilometer. Nah, kan seperti itu tuh. Nah, jadi yang mau saya share di sini adalah pergantian oli kalau Avanza Xenia itu ya diganti ya. Kalau pakai ya di sini kan ada sel, ada yang menggunakan sel juga ya. Jadi yang wajib diketahui adalah yang pertama, mobil ini menggunakan SAE berapa. SAE itu kode dari oli tersebut gitu kan. Nah, jadi Avanza Xenia tuh cocoknya pakai yang 10 ya, yang 10 winter ya, 1040. Nah, jadi kekentalannya 1040 ya guys, seperti itu. Kemudian penggantian oli mesin itu dilakukan setiap 10.000 km. Nah, makanya di sini servis berkalanya ketika kilometer kita ada di 113.000 ke bisa jadi gini, pedomannya seperti ini ya. Nah, ini ada kelipatan 5.000 seperti itu, dan ada yang kelipatan 10.000. Nah, wajarnya sih penggantian itu di 10.000, tetapi di sini direkomendasiin untuk pergantiannya di 5.000 seperti itu. Padahal ya 10.000 sih tetap masih bisa, tetapi alangkah baiknya sih 5.000-an kilometer sih diganti seperti itu. Jadi ya tergantung kalian makinya juga gitu kan. Nah, kemudian highlight apalagi yang bakalan gue bagiin di sini adalah penggantian oli itu bukan cuma sekedar oli mesin. Jadi kalian juga harus tahu penggantian dari oli gardannya. Nah, jadi oli gardan itu diganti pada saat berapa? Pada saat 80.000 km kalian bisa harus ganti oli gardannya, oli persneling juga. Nah, jadi nggak cuma oli mesin doang yang harus diperhatikan, seperti itu guys. Jadi ada oli mesin ya, oli persneling, dan oli gardannya. Sorry, ngeblur ya. Oke, nah, jadi di setiap berapa kilometer seperti itu tadi guys. Jadi kalau untuk kilometer dari penggantian oli mesin, kalian bisa ganti di 5.000 setiap 5.000. Tapi ya kalau memang kendaraannya jarang-jarang dipakai untuk yang medan yang berat-berat atau medan yang ringan-ringan saja, itu sebaiknya di 10.000 km.
Tetapi kalau medannya yang dipakai terlalu berat dan terlalu sering dipakai setiap hari, mending di 5 ribuan, jangan sampai ngelebihin itu sih. Tapi poin pentingnya adalah balik lagi ke mesin teman-teman ya, ke Avanza senior teman-teman sekalian, lihat ada kebocoran enggak di bagian filter oli, di bagian bak-bak olinya ada kebocoran atau tidak. Nah, jika ada kebocoran, maka sebaiknya dicek dipstick olinya gitu. Jadi nggak serta merta teman-teman harus patokannya gini gitu. Jadi teman-teman ya minimal seminggu sekali teman-teman cek tuh gitu, cek di bagian kap mesinnya seperti itu. Jadi jangan serta merta teman-teman melihatnya pada speedometer doang gitu kan. Speedometer masih segini nih, masih kurang, padahal yang paling penting adalah mengeceknya secara prediktif ya. Nah, jadi kita cek aja bagian dipstick olinya. Nah, kalau dia berada di keadaannya minus ya teman-teman harus tambahin olinya gitu, jangan sampai kekurangan. Poin pentingnya kalau di oli mesin poin pentingnya untuk oli mesin itu adalah dicek setiap saat, setiap saat sih, maksudnya setiap minggu sekali nih, minggu sekali udah oke lah, seperti itu. Jadi teman-teman, jadi nggak mutlak dari kilometer doang. Nah, apalagi kalau yang udah capek ya kayak gini, udah capek ya wajib kalian harus cek ekstra lah. Tapi kalau kilometer masih dikit mah nggak ada masalah apa-apa, ya udah nggak apa-apa seperti itu. Kemudian saya di sini mau mempertegasin harus ada yang dicek lagi selain oli mesin, yaitu oli persneling. Nah, oli persneling dan oli gardan. Kemudian nah, tanda-tandanya gimana? Jangan sampai muncul tanda-tanda seperti ini ya guys. Maksudnya ketika teman-teman semuanya lagi lagi coba memindahkan persneling gitu kan, dari 1, 2, 3, 4, dan pada saat jalan itu terasa sulit memindahkannya. Nah, itu bisa jadi persnelingnya udah mulai bisa diganti lah olinya, seperti itu. Jangan sampai ini mau masuk 1 aja susah, mau masuk 2 apalagi gitu kan. Nah, teman-teman bisa langsung cek tuh oli persneling. Jadi oli persneling itu ya untuk transmisinya ya, oli transmisinya seperti itu. Kemudian ada oli gardan kalau kalian menggunakan penggerak roda belakang, nah atau RWD ya. Nah, kalau kalian menggunakan mobil RWD, nah contohnya kalau Avanza Xenia yang dari 2020 ke bawah tuh masih menggunakan penggerak roda belakang. Nah, pada pengguna Avanza yang menggunakan penggerak roda belakang berarti dia menggunakan gardan. Nah, jadi ada sambungan dari depan, dari mesin ke belakang, jadi sehingga memerlukan gardan. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya harus mengecek juga di bagian oli gardannya, seperti itu. Nah, kalau seperti yang punya saya ini dia sudah seratusan ribu, jadi di seratusan ribu ini di kilometer 80 itu udah bisa diganti sebenarnya untuk jaga-jaga gitu kan. Karena ya dicek sih, paralel juga cek, teman-teman juga wajib ngecek doang kan bisa dibagi. Pergi aja ke bengkel, teman-teman juga cek aja kondisi oli dari gardan, mana tahu ada kebocoran nih. Kadang untuk bagian kaki-kaki itu teman-teman gak bisa pastiin ya, maksudnya ya walaupun ya contoh nih mobil nih setiap hari teman-teman pakai nih seorang doang, nggak ada yang pindah-pindah tangan atau apa gitu kan. Nah, itu teman-teman ya wajib tahu lah penggunaannya seperti
seperti apa. Tapi kalau seandainya mobil teman-teman itu yang pakai nggak cuma satu orang, jadi yang pakai banyak nih gitu kan, dari A B C, ada dari anak, istri, suami juga pakai, bahkan nanti ada tetangga atau apa siapapun, saudara dan lain-lain. Nah itu kan nggak tahu cara pemakaiannya gimana. Apalagi yang paling kritikal itu di bagian kolong mobil gitu kan. Di bagian kolong mobil itu banyak tuh, bisa aja kena pentalan batu gitu kan, bisa aja kena, ya banyak lah indikasi-indikasi yang bisa menyebabkan kebocoran di bagian gardan. Apalagi kalau yang mobilnya sudah menggunakan per yang udah nggak standar nih gitu kan. Avanza Xenia tapi di ceperin gitu kan, pakai per yang udah yang udah pendek gitu kan, jadi sehingga sering mentok nih, apalagi kena polisi tidur dan lain-lain. Teman-teman udah ganti velg dan itu banyak resikonya. Jadi nah poin pentingnya adalah mengecek bagian tersebut. Nah kemudian untuk penggantian ya, nah di sini saya coba pada standar dari Avanza Xenia itu menggunakan oli yang 1040 kepentalannya, 10W40. Nah cuman terkendala di 1040 memang terlalu kental ya, nggak terlalu kental sih, standar sih memang untuk mesin ini. Nah di sini saya coba menggantinya dengan mengurasnya dan mengganti dengan yang 5W30. Jadi 5W30 itu olinya lebih encer ya, jadi lebih encer lah, seperti itu. Jadi lebih encer olinya. Nah kemudian di sini teman-teman lihat ya, saya pakai yang Shell juga, saya pakai yang Shell Helix ya, karena ya dari segi harga juga lumayan terjangkau yang Shell, dan lumayan di kantong juga nggak terlalu menguras, seperti itu. Nah di sini saran penggantiannya ada di 126. Seperti itu. Jadi ya saran sih, mereka nyaranin tuh nggak sampai 10 ribuan sih diganti ya, karena kenapa standarnya sih di 10 ribuan kilometer gitu kan. Cuman ya udah nyampe 10 ribu deh, paling 8 ribuan udah disuruh ganti gitu. Nah kemudian filter, nah teman-teman tuh harus tahu juga filternya ya, filter oli. Nah saya ini ngewajibin buat teman-teman yang ganti oli, wajib ganti filter oli. Itu salah satu fungsi yang sangat baik ya. Jangan teman-teman nih punya kebiasaan ganti oli tapi nggak ganti filter oli. Nah jadi buat teman-teman nih, sekedar berbagi dan sharing juga, selalu ganti filter olinya, karena itu poin yang paling penting sih. Dan ngepastiin setiap ganti filter oli itu coba dicek jangan sampai ada kebocoran di bagian filter oli, karena itu sering terjadi kebocoran di filter oli. Teman-teman harus cek benar-benar, jangan sampai ada kebocoran, indikasi kebocoran di situ. Kemudian saya kemarin ganti juga nih oli persneling, saya ganti pakai yang 80-90 ya, ini juga udah paling oke sih. Semenjak saya ganti 80-90 oli persneling dan oli gardannya, saya pakai motul ya. Kenapa saya pilih motul? Karena ya enak banget ya, bener enak banget. Semenjak saya ganti olinya dan pergantian gigi, gardan tuh nggak terlalu jeledak-jeleduk ya. Kita tahu kan Avanza Xenia jeledak-jeleduknya gimana kalau pada saat pergantian gigi, jeledak-jeleduk. Nah jeledak-jeleduk itu sih udah sangat berkurang ya ketika saya ganti dengan 80-90. Ini standar sih memang 80-90, kan saya pakainya yang motul. Nah teman-teman kalau mau pakai motul juga ya saran dari saya sih oke.
karena saya udah pakai ini sih seperti itu. Nah kemudian apalagi yang wajib, kemudian ada wajib untuk mengecek aki ya teman-teman. Nah di sini saya pakai aki yang udah saya pakai aki yang apa namanya, saya pakai aki yang sudah bukan aki kering lagi, bukan aki basah lagi, saya udah pakai aki yang aki kering. Nah jadi kalau yang pada gambar ini saya pakai aki yang udah warna hijau ini gitu kan. Nah jadi yang hijau ya, jadi karena saya malas ribet dan mobil juga nggak sering kali saya pakai, paling buat untuk keluarga, untuk jalan-jalan dan kemana-mana ya, buat akomodasi dan lain-lain, untuk beli barang dan lain-lain. Jadi ya udah termasuk mobil tempur ya guys. Nah jadi itu yang wajib teman-teman tahu. Oke, sekian dari video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa jika ada pertanyaan, teman-teman silahkan komen di kolom komentar. Kemudian jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video-video yang bermanfaat lainnya. Jangan lupa share ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Dan semoga video ini bisa ngebantu teman-teman yang masih belum tahu ya. Sekian dari saya, Wahyudi Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.